Selamat pagi, perkenalkan nama saya Graciela Putri Dano, kelas reguler B tingkat 1 Prodi Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar memiliki dan dimiliki. Pengertian kebutuhan untuk dimiliki. Motivasi kebutuhan untuk dimiliki mengacu pada dasar kebutuhan orang untuk menjadi milik orang lain. Kebutuhan ini begitu kuat sehingga rasa memiliki hampir sama pentingnya dengan makan. Tentu ada perbedaan antara orang dan budaya. Sejauh mana mereka mencari rasa memiliki, tetapi secara keseluruhan ditemukan di semua orang dan di semua budaya. Di sini ada pengertian menurut Baumeister dan Leary. Semua manusia memiliki dorongan yang kuat untuk membentuk dan mempertahankan setidaknya jumlah minimum yang langgeng, positif, signifikan hubungan interpersonal. Kebutuhan untuk memiliki adalah dorongan yang kuat, sehingga orang sering mengakhiri sosial yang sangat singkat. Contohnya, jika orang menghadiri kursus atau pelatihan bersama, tampaknya mereka tidak mau grup ini untuk dibubarkan. Terkadang berjanji untuk tetap berhubungan bahkan jika sebenarnya tidak pernah untuk melakukannya. Yang kedua, datangnya kebutuhan untuk dimiliki. Menurut Baumeister dan Leary, memiliki dasar dalam evolusi karena membentuk dan mempertahankan ikatan sosial, dapat membantu manusia bertahan hidup dan memproduksi orang dalam kelompok untuk berbagi makan, menyediakan pasangan, membantu merawat anak-anak, dan membela diri. Di sisi lain, orang-orang yang sendiri dihadapkan dengan kelompok yang jelas dalam posisi yang kurang menguntungkan, jadi lebih baik berada dalam kelompok kecil daripada berada dalam kelompok sendirian. Yang ketiga, kriteria hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama itu, hubungan perlu melibatkan interaksi yang sering dengan orang yang sama dan tidak cukup untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, hubungan perlu memiliki kualitas tertentu, derajat, stabilitas, ikatan kepedulian, dengan kebersamaan. Dengan kata lain, perlu adanya hubungan yang berkelanjutan dengan orang-orang yang terus peduli satu sama lain, dan dapat dengan mudah terlihat dalam cinta tak terbalas cinta. Hubungan ini bisa sangat memuaskan, tetapi hanya jika itu timbal baliknya, sehingga kedua fitur hubungan interpersonal ini perlu keduanya hadir agar kebutuhan untuk menjadi milik dipuaskan. Yang keempat, perasaan dan kesehatan. Beberapa emosi terkuat yang dirasakan orang baik positif maupun negatif ada hubungannya dengan rasa memiliki. Ketika orang membentuk hubungan baru ini umumnya memunculkan emosi positif seperti kegembiraan dan kebahagiaan yang terjadi. Misalnya dengan melahirkan pekerjaan baru, teman baru, dan setidaknya jatuh cinta, itu sangat saling menguntungkan. Di sisi lain, ketika hubungan bubar, orang asing ini merasa tertekan kasus ekstrim yang terjadi ketika seseorang meninggal. Di sisi lain, seseorang tidak memiliki ikatan sosial yang erat, mereka cenderung merasa tidak bahagia, depresi, dan kesepian. Kelima, kekayaan dan substitusi. Mengacu pada motivasi yang lebih rendah dari orang-orang untuk menginginkan hubungan ketika sudah memiliki cukup dari mereka setelah mencapai jumlah minimum tertentu serta kontak sosial dan memiliki tingkat kualitas minimum. Motivasi mereka untuk hubungan baru berkurang ketika mereka kehilangan hubungan, meskipun mereka menginginkannya. Contohnya itu seperti narapidana yang kehilangan kontak dengan keluarga selama di penjara. Narapidana ini di penjara, mereka membentuk keluarga pengganti dengan narapidana lainnya yang mungkin termaksud hubungan romantis, tetapi juga bermain playing. Mereka masih bagian dari orang tua, anak, dan masih anggota keluarga lainnya untuk satu sama lain, sehingga memiliki rasa memiliki bahkan saat di penjara. Sekian dan terima kasih.